Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Di sini kelompok kami izin memaparkan materi mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai host. Nama saya Komang Sri Oktayani dan adapun rekan saya Alfi Madina Dewi dengan NIM 2017-051046. Intan Firdaus dengan NIM 2017-051048. Niluputu Eka Widiartini dengan NIM 2017051054. Perkenalkan, nama saya Niwayantita Anjani dengan NIM 2017051061. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu apa yang disebut dengan pembuatan keputusan. Yang pertama yaitu ada pembahasan mengenai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Disadari bahwa pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon yang terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk. Dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu ada fase pemecahan masalah. Dalam fase pemecahan masalah ini, terdapat orang yang memecahkan masalah terlibat dalam pertama yaitu aktivitas intelijen mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua ada aktivitas perancangan yaitu menemukan, mengembangkan dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pemilihan. Memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Kemudian ada aktivitas pengkajian dan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ini orang yang memecahkan masalah harus memiliki informasi. Kemudian dalam pembahasan yang ketiga yaitu ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Dalam kerangka pemecahan masalah ini terdapat dua kerangka berpikir yang berguna untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu ada model sistem umum perusahaan dan ada model 8 elemen lingkungan. Pembahasan yang keempat yaitu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu senderetan langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada upaya persiapan, yang kedua ada upaya pendefinisian, dan yang ketiga ada upaya pemecahan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Jadi ada membangun sistem. Next. Jadi dalam membangun sistem itu ada yang pertama yaitu elemen proses pemecahan masalah. Jadi solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Yang kedua ada memilih solusi yang terbaik. Nah, memilih solusi yang terbaik itu ada 3 cara, yaitu yang pertama menganalisis, yang kedua melakukan penilaian, dan yang ketiga itu melakukan penawaran. Nah, permasalahan versus gejala. Jadi gejala atau simptom adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Seringkali seseorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Dan yang ketiga ada struktur permasalahan. Jadi, seorang manajer dapat memahami beberapa masalah lebih baik dibandingkan yang lain. Yang terakhir ada jenis keputusan. Jadi keputusan terletak pada suatu kontinum, dengan keputusan yang terprogram pada satu sisi dan keputusan yang tidak terprogram di sisi yang lain. Next. Next, Okta. Jadi sistem yang ketiga ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Next.
Jadi dalam sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. Jadi seperti yang terlihat pada PPT itu ada salah satu contoh model DSS. Jadi ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus yang berkala serta output dari model matematika. Dan setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai pemodelan matematika. Next. Nah, jadi pada permodelan matematika itu terdiri dari 8 poin penting. Nah, yang pertama bisa dilihat di slide, itu ada jenis model. Nah, dalam jenis model itu terdapat 4 jenis dasar model, yaitu pertama ada metode fisik. Nah, jadi metode fisik ini merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Nah, sebagai contoh, metode fisik ini memungkinkan desainer untuk mengevaluasi desain objek seperti pesawat terbang. Kemudian yang kedua ada metode naratif. Nah, jadi metode naratif ini menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Nah, kemudian yang ketiga ada model grafis. Nah, model grafis ini menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Dan yang terakhir itu ada model matematika. Nah, setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematis. Nah, kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis itu sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EQQ. Kemudian poin yang kedua ada penggunaan model. Itu terdiri dari 3. Yang pertama ada memberikan pengertian, yang kedua ada itu ada kelas model matematis. Matematis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan mencapai optimasi. Nah, ini bisa dibagi lagi menjadi 3 model. Yang pertama ada model statis atau dinamis, yang kedua ada model probabilitas atau deterministik, dan yang terakhir ada model optimisasi atau suboptimisasi. Poin yang keempat ada simulasi. Nah, simulasi ini merupakan tindakan menggunakan model. Nah, simulasi ini terjadi dalam skenario tertentu dan memprediksi dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Di next. Nah, kemudian poin yang kelima ada teknik simulasi. Nah, manajer biasanya itu melakukan model Manajer biasanya melakukan model optimisasi hanya sekali. Nah, model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Nah, namun penting juga untuk menjalankan model suboptimisasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian poin yang selanjutnya ada format output simulasi. Nah, jadi format output simulasi ini melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama, seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan tata letak seperti ini, akan jelas input yang mana yang menghasilkan output. Kemudian poin ke-7 ada contoh permodelan. Itu dibagi, eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa keputusan kunci. Nah, jadi para eksekutif ini dapat menyimulasikan dampak dari yang pertama, bisa dilihat di slide, itu ada harga pokok. Yang kedua ada jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan, kapasitas untuk memproduksi produk.
Yang ketiga ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung. Dan yang terakhir ada jumlah yang akan diinvestasikan untuk pengembangan dan penelitian. Kemudian poin selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan permodelan. Nah, jadi manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal yang bisa dilihat di slide. Yang pertama ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua ada kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, seperti yang telah dibahas sebelumnya, itu model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Dan yang terakhir, model tidak semahal upaya uji coba. Bisa dilanjut? Oke, baik, kita langsung masuk ke submateri selanjutnya, yaitu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Bisa di next. Nah, dalam submateri ini terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama itu ada kapabilitas permodelan statis. Nah, jadi baris dan kolom dari spreadsheet membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Yang kedua itu ada kapabilitas permodelan dinamis. Nah, jadi lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Nah, jadi kolom-kolom yang tersedia itu amat sesuai untuk periode waktu. Kemudian yang ketiga ada memainkan permainan bagaimana jika. Nah, maksudnya itu lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, ya di mana pemecah masalah itu memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Dan yang terakhir itu ada antarmuka model lembar kerja. Nah, ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai materi kecerdasan buatan. Next. Nah, apa sih sebenarnya kecerdasan buatan ini? Kecerdasan buatan atau sering disebut dengan artificial inteligensi atau AI, yaitu merupakan aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI ini merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena berusaha untuk mencontoh cara pemikiran dari manusia. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu sejarah AI. Dapat dilihat di slide bahwa bibit AI ini pertama kali disebarkan selama hanya 2 tahun oleh General Electric menerapkan komputer yang pertama kali digunakan untuk penggunaan bisnis. Selanjutnya terus berkembang pada tahun 1956 dan istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John Chorley sebagai tema suatu konferensi yang dilaksanakan di Dartmouth College. Nah, pada tahun yang sama itu, pada tahun 1956 tersebut, program komputer AI ini juga disebut dengan logic theories yang diumumkan. Kemampuan tersebut yang terbatas untuk berpikir membuktikan teorema-teorema kalkulus yang mendorong para ilmuwan untuk merancang program ini, yang selanjutnya disebut dengan general problem. Yang ditujukan, general problem ini ditujukan untuk merancang program yang ditujukan untuk memecahkan segala macam masalah. Dan ternyata proyek ini membuat para ilmuwan yang pertama kali menyusun program ini kewalahan. Dan riset AI ini akhirnya dikalahkan oleh aplikasi-aplikasi komputer yang tidak terlalu ambisius seperti SIM dan DSS yang akan dipaparkan pada materi selanjutnya nanti. Next. Nah, wilayah AI.
Nah, AI ini diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan juga agen cerdas. Nah, sistem pakar ini merupakan suatu program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Sedangkan jaringan sistem tiruan ini merupakan fisiologi otak manusia, yang mana jaringan yang mampu menemukan dan membedakan pola, sehingga membuatnya sangat berguna dalam bidang bisnis di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Untuk yang selanjutnya yaitu algoritma genetik. Algoritma genetik ini merupakan menerapkan proses yang terkuat yang selamat. Untuk selanjutnya yaitu agen cerdas. Agen cerdas ini merupakan suatu jaringan yang melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Next. Nah, tadi kan salah satu dari wilayah AI itu merupakan sistem pakar. Nah, apa sih daya tarik dari sistem pakar ini? Sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan dari seorang manajer. Dan sistem pakar ini juga dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Nah, seringkali penjelasan dari sistem pakar ini mengenai bagaimana solusi tersebut dapat dicapai lebih berharga dibandingkan solusi itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi sistem pakar, atau konfigurasi itu seperti bagian utama dari sistem pakar. Sistem pakar ini memiliki 4 bagian, yaitu antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan juga mesin pengembangan. Next. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dapat disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu sistem pendukung mengambil keputusan kelompok. Nah, berbagai komite, tim proyek, dan satuan tugas yang ada di banyak perusahaan merupakan contoh pendekatan kelompok terhadap pemecahan suatu masalah. Menyadari fakta ini, para pengembang sistem telah mengadaptasi DFS ke dalam pemecahan masalah secara kelompok. Di sini ada beberapa bagian kelompok. Next. Nah, pada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok ada beberapa kelompok, yaitu di mana yang pertama ada konsep GDSS, jadi sistem berbasis komputer yang membantu kelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antar muka untuk digunakan bersama. Jadi bagaimana GDSS membantu pecahan masalah? Di sini cara GDSS membantu pecahan masalah itu komunikasi yang lebih baik, memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik pula. Letak lingkungan dari GDSS ini pada tiap lokasi, para anggota kelompok dapat bertemu dalam waktu yang bersama atau berbeda. Nah, ruang keputusannya bagaimana? Jadi, ruangan ini membantu komunikasi melalui kombinasi perabotan, peralatan, dan tempat. Jaringan keputusan wilayah lokal. Nah, untuk jaringan keputusan wilayah lokal ini, jika tidak memungkinkan untuk bertemu langsung, maka para anggota dapat berinteraksi melalui LAN. Yang selanjutnya ada sesi legislatif. Nah, jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruang keputusan, maka akan dibutuhkan sesi legislatif ini. Konferensi yang dimediasi komputer. Nah, aplikasi ini secara kolektif, ini dikenal sebagai aplikasi konferensi jarak jauh yang mencakup konferensi komputer, konferensi audio, dan konferensi video. Meletakkan DSS pada tempatnya. Nah, ini dukungan yang dimana dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas daripada ide Gori dan Scott Morton untuk mengatasi masalah semi terstruktur. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi yang terakhir ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian
pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni.